ini yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini, topik yang sepertinya memang harus kita simak di pagi hari ini ya pendengar ya. Dan ini akan kita bahas bersama narasumber kita pastinya. Pagi ini ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau merupakan dosen ilmu falak UM Sumbar dan anggota PHR Sumbar serta anggota Komisi Fatwa MUI Sumbar. Dan pagi hari ini langsung datang ke studio. Di pagi ini kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya Ustaz. Alhamdulillah. Udara sangat segar sekali karena hujan semalam. Kemarin sempat panas ya Ustaz ya. Oh iya. Dan subuh atau dini hari tadi ya sempat diguyur hujan. Oh, iya. Alhamdulillah sejuk sekali Ustaz. Sejuk. Ya. Baik Ustaz, ini yang selalu bersinggungan dengan kita sehari-hari. Kalau misalnya tidak tahu ini kondisinya ya. Namanya kita waktu sosial ya Ustaz ya. Iya. Dengan tetangga itu yang paling dekat sekali ya. Nah ini akan kita bahas lebih kurang mungkin 45 menit ya. Iya. Lebih ya. Oke. Dan ini seperti apa penjabarannya terlebih dahulu Ustaz disampaikan untuk pengantarnya tentang hak dan kewajiban bertetangga ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang sangat kami hormati, alhamdulillah kami di studio sangat antusias untuk bertemu dengan semua pendengar setia yang proaktif dan telah menunggu-nunggu tentunya atau sudah menjadi agenda harian mengikuti program yang sangat strategis ini, pencerahan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di program Mutiara Pagi RRI Padang ya. Baik, pada hari yang berbahagia ini membahas hak dan kewajiban bertetangga. Nah, jadi memang dalam penyebutannya ada hak. Kalau dalam sistematikanya kan dikerjakan kewajiban dulu baru dituntut hak. Tapi begitulah ya, Allah Maha Penyayang. Hak pasti didapat apabila kewajiban ditunaikan. Bahkan ada juga orang hak diterima, kewajiban belum ditunaikan. Tapi begitu kewajiban ditunaikan ya pasti hak diterima. Kalau kewajiban sudah ditunaikan lalu hak tidak diterima, itu kan praktek kezaliman. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan di tengah masyarakat, entah bertetangga, di perusahaan. Tentu kita berlindung pada Allah. Nah, sekarang kita kecilkan skopnya hak dan kewajiban bertetangga. Hak itu ada 3 ya atas nama bertetangga. Yang pertama memang karena bertetangga. Tidak dilihat latar belakang kampung halaman, agama, suku. Pokoknya bertetangga ada hak. Yang kedua bertetangga karena disebabkan seiman. Ada 2 haknya di sana. Sudah seiman ternyata ada pula hubungan karib kerabat, hubungan tali darah ya. Itu malah haknya 3. Itu soal hak. Nah, sekarang kewajiban bertetangga itu apa? Adalah berbuat baik kepada tetangga. Satu ketika Rasulullah mengungkapkan, hampir saja atau aku berpaham pada mulanya tetangga ini seakan-akan berhak menerima harta warisan karena malaikat seringkali menyuruhku untuk berbuat baik kepada tetangga. Pada tetangga kan tidak berhak menerima harta warisan, tapi seakan-akan begitu ya. Satu ketika sahabat bertanya, bagaimana kalau aku ini
bisa masuk surga ya dengan amalan apa? Maka kamu harus berbuat baik, muhsin. Apa itu muhsin? Ya, berbuat baik tulus karena Allah. Berbuat baik atau tidak, ukurannya bagaimana? Tanya tetangga. Kalau tetangga menjawab kamu adalah orang baik, maka baiklah kamu. Tapi kalau kamu orang jahat, maka termasuk golongan yang jahat. Artinya tetanggalah tahu baik buruk kita. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan tetangga. Jangan ada perbuatan buruk. Jadi memang harus baik. Terus hak dan kewajiban bertetangga itu tertuang dalam hadis ya, yang sistematikanya sangat jelas, yaitu ada 8 malah. Pertama, jika ia sakit, doakan dia supaya cepat sembuh, sabar, memenuhi petunjuk dokter. Ini insya Allah banyak yang kita amalkan. Jika ia meninggal, antarkan ke kuburan, ikut menyelenggarakan jenazah. Hak bagi tetangga, kewajiban bagi kita. Mengantarkan ke kuburan tentu ya yang punya tenaga, punya kesempatan. Bagi orang tua-tua, terutama perempuan-perempuan yang tidak siap, itu jangan. Tertib mengantarkan ke kuburan perlu juga. Kalau dengan ambulans mungkin jauh, hendaklah pengiring itu di belakang, bukan di depan. Tapi saya lihat begitu mengiringi jenazah yang bawa motor, bahkan mobil, malah di depan ambulans, sehingga rentan untuk terjadi kecelakaan. Ambulans itu ada sirinenya dengan suara yang nyaring, keras, jelas, supaya orang minggir atau menepi ya, supaya ada kesempatan orang lewat. Bukan di depan tuh. Kecuali mengantarkan jenazah jalan kaki, boleh sebagian di depan sedikit, kiri kanan ataupun di belakang. Tapi kalau dengan kendaraan, enggak. 3, jika ia mohon dipinjami, ya pinjamkanlah. Apakah itu dalam bentuk perkakas atau mungkin uang. Hati-hati kalau dalam meminjam ini, idealnya memang dicatat hari apa, yang dipinjam apa, atau berapa, dikembalikan kapan. Terus ditandatangani. Ingat ayat yang terpanjang, satu halaman itu satu ayat adalah Al-Baqarah 282. Ini pentingnya catat ya dengan rapi. Jika dia tiada berpakaian, beri pakaian. Moga-moga ini tidak sampai begitulah nasib kita bertetangga. Boleh jadi daerah tertentu. Jika ia mendapat nikmat, ia bertahniahlah, ikut pula lah bergembira dia. Ini misalnya pesta, ya tetangga sebelah menyebelah ikutlah dalam kepanitiaan mungkin ya. Pokoknya ikut serta. Di antaranya itu memberikan lahan perkarangan untuk dipakai. Karena kalau misalnya di komplek ya terbatas. Sedangkan pesta butuh tempat. Boleh jadi musibah, orang datang banyak. Jika mendapat musibah, hendaklah kamu bertakziah. Ya. Yang ke-7, ini penting. Di samping yang tadi juga kekhususan pentingnya, ini juga ada yang khusus ya. Jangan engkau tingkatkan rumah engkau kalau angin tidak akan masuk ke rumah tetangga. Ini jangan diabaikan. Saya melihat kebanyakan begitu ya, mungkin di komplek-komplek perumahan, kalau membangun rumah itu ya sehabis-habis tanah, dinaikkan ke atas ya. Jadilah dia dinding pembatas atau memang langsung jadi bangunan tempat hunian. Nanti tetangga membangun ya sehabis-habis tanahnya pula, sehingga rumah satu dengan rumah sebelahnya tidak ada tempat angin masuk. Nah, lebih dari itu ditinggikan. Nah, apa akibatnya rumah sebelah angin tidak dapat masuk, yang dari sebelahnya itu cahaya pun juga jadi tertutup.
ingin sampaikan waktu kuliah dulu ya, 2004 masih ingat saya. Bagaimana di Belanda tegaknya hukum. Jadi ada tetangga bangun rumah tinggi, yang di sebelahnya merasa tidak nyaman, terganggu angin dan cahaya yang dia dapat tidak sempurna. Lalu sampailah kepada pengadilan. Pengadilan memutuskan rumah yang tinggi itu dibongkar. Nah, ini perlu kita pahami, misalnya membangun rumah yang tinggi, rumah sebelah mungkin kena semennya, pasirnya. Tapi coba kalau ada jarak rumah satu dengan rumah yang lain, ada tempat angin lalu lalang masuk, sehingga buat ventilasi kiri kanan itu bisa, sehingga jadilah rumah yang sehat. Nah, kalau sudah ada jarak, mau membangun, etikanya apa? Tetap minta izin, melapor dengan etika yang tinggi. Saya ingin meninggikan rumah, ini kan ada tempat masuk. Insya Allah tetangga merestui. Kemudian yang ke-8, jangan engkau sakiti tetanggamu dengan bau makanan, tetapi berilah dia. Dalam keterangan lain kan yaitu, apabila kamu memasak, banyakkan kuahnya, beri tetangga. Tentu bukan kuahnya saja ya, ya dikasihlah beberapa potong. Kalau misalnya itu daging, bisa ikan, bisa lagi mungkin gulai cubada, anyang, pabukoan, apa saja yang bisa diberi untuk tetangga yang dekat. Nah, kalau tidak berbuat baik kepada tetangga, ya nilai kita jadi kurang, hak dan kewajiban tidak terlaksana. Terus, ini sebagai penutup untuk kita diskusi, ada 7 golongan yang tidak dilihat nanti di akhirat, malah dimasukkan ke dalam neraka. 1, laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Perempuan yang menyetubuhi perempuan, homo dan lesbi ya. Orang yang kawin dengan tangannya, ini onani, kalau laki-laki, perempuan masturbasi. Orang yang bersetubuh dengan binatang, ini kalau kita lihat ya, keakraban dengan binatang kadang-kadang melebihi pada manusia, nanti terjadi yang tidak-tidak. Orang yang mensetubuhi istri dari duburnya, nah, dari dubur saja tidak boleh, apalagi ke mulut. Ini perlu disikapi. Sebebas apapun suami istri tetap saja dengan cara yang ma'ruf. Jangan ada pendekatan binatang atau melebihi. Orang yang bersetubuh dengan istri dan putrinya, ini berita sering ya. Dia punya istri, tapi anaknya juga dia setubuhi. Ada dalam hadis. Yang ke-6, orang yang berzina dengan tetangganya. 7, orang yang mengganggu tetangganya terang-terangan, kecuali dia bertobat, memenuhi syarat-syaratnya. Akibat kalau hak atau kewajiban tidak ditunaikan, apalagi berbuat jahat, itu dicap tidak beriman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Di hadapan sahabat Nabi berkata begitu. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Orang yang tetangganya menjadi resah olehnya. Jadi memang kita sangat berhati-hati, tunaikan kewajiban atas nama bertetangga. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu didapat. Ya, dapat keamanan, ya dapat informasi dan lain-lainnya. Oke, kita kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Dikembalikan kepada host. Baik, saat itu sangat detail sekali ya.